Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wasamin, adab siswa atau santri yang ke-8. Ayyajlisa amama syekh bil adab, yaitu kalau duduk di depan guru, di depan ustadz, di depan kiai, bil adab, harus dengan adab. Ka'ayyahthwa ala rukbatayhi, seperti orang yang merangkak di atas kedua lututnya. Itu martabat pertama, yang paling sopan. Au yajlisa, atau dia duduk kat tasyahud, seperti duduknya orang yang lagi tasyahud. Tasyahud ya. Jadi yang pertama itu tawaruk, duduk tahiyat akhir. Yang kedua seperti duduk tahiyat awal. Hanya saja nggak perlu meletakkan kedua tangan di atas paha. Au yajlisa mutarabbian, atau level yang ketiga adalah duduknya bersila. Seperti ini, duduk bersila. Bitawadu'in, dengan tawadu, wa khudu'in, tunduk, wa sukunin, anteng, wa khusyu'in, konsen, gak ngelambiar pikirannya. Wa alla yaltafita bila daruratin, ditulis tuh iltafata, berarti bermakna menengok. Iltafata yaltafitu, cari makna yang banyak ngaji tuh. Wa alla yaltafita bila darurah, jangan tengok-tengok di depan guru kalau tidak ada kondisi yang mendesak. Idzan, jadi ma makna mendesak fil arabiyah? Darurah. Bal yaqbalu, bahkan santri harus menerima. Jadi yaqbalu bermakna fi'il madinya qabila yaqbalu, qabulan. Qabila yaqbalu qabulan. Aku menerima, berarti bil madi qabil tuh. Aku menerima bil mudhari aqbalu, begitu ya. Nah, al-an uktubna al-ma'aniya fi jami'il kutub, tulis semua makna-makna di setiap kitab. Bal yaqbalu, bahkan harus nerima bi kulliyatihi alaihi. Kulliyah nasihat, masukan, kajian, saran, kuliah sekeseluruhan yang keluar dari lisan guru, bi kulliyatihi, kuliahnya guru, alaihi, kepada si santri. Ayo dibacanya apa al-an? Mayyastati ayyaqra'a hadhil karimah. Ma miso, apa-apa nih kira-kira?
Bimakna sogho yasgho. Nah, lalu ala wazni fa'ala yuf'ilu, sayyagha yusayyiru, taswir. Nah, makna taswir menyimak. Sayyagtu kalamak, sayyagtu qira'ata Qur'anik, sayyagtu. Nah, sayyagtu atau bi fi'lil mudhari' usayyihu. Ya Ustaz, afwan, sausayyihu. Ustaz, maaf, saya akan menyimak dulu kalama sahibi, ucapan teman saya. Dan dibacanya apa ini? Musaghiyan bitarkibil hal. Nasab tarkibnya jadi musayyighan lahu, duduk, nyimak, nerima kuliahnya, nyimak dengan serius. Nadhiron ilaihi, si santri harus dalam kondisi nadhiron ilaihi, jadi hal kedua lah. Tur kalau nadhiron ilaihi, melihat wajah guru. Muta'alqilan liqaulih, nadhiran, maka al-madhi nadhara wal mudhari yanzur. Muta'akkilan, merenungi, liqaulihi, ucapannya guru. Dan muta'alliqan mal madhi apa madinya? Ta'aqqala. Ta'aqqala ya ta'aqqalu. Enggak ada ta'aqqala ya ta'aqilu. Ta'aqqala ya ta'aqqalu, ta'aqqulan wa muta'aqqalan, fahuwa musayyirun ismu sifah, isim fa'il, nadhir isim fa'il, muta'aqqil isim fa'il. Tarkibul hal, tarkibnya hal itu harus isim sifat fa'il. Bihaitsu la yahuju, sekiranya. Nah, makna sekiranya haitsu, sekiranya la yahujuhu ila i'adatil kal, ila yuhawwijuhu la bas. Yuhawwiju bermakna membuat dia, membuat butuh ustad. Jadi jangan sampai santri membuat ustad itu butuh ila i'adatil kalam, butuh untuk mengulangi ucapan lagi, marrotan saniyah, untuk yang kedua, marrotan saniyah. Marroh itu kali, saniyah yang kedua kali. Jadi direnungi nih ucapan guru nih, jangan ketika ngobrol sama guru kalau apa guru apa itu berarti membuat guru itu mengulang i'adah mal madhi a'ada wa mal mudhari yu'idu wal masdar i'adatan. A'ada mengulang. A'id kalamak, ulangi ucapan. Karir, ulangi. A'id, ulang. Sawa. Ila i'adatil kalam marrotan saniyah. Jadi kalau di depan guru itu jangan tengok-tengok kepalanya, larak-lirik sana sini. Sebenarnya kalau bicara adab bukan ke guru saja, ke teman juga begitu. Kalau lagi ngobrol sama teman, ya perhatikan baik-baik. Kalau kita pengen diterima oleh siapapun, maka pakai adab-adab seakan-akan kita itu di depan guru. Begitu. Nah, teman tuh akan terima kita dengan cara yang baik. Malah ngobrol panas, saya mau cerita nih, istri saya lagi panas, nggak konsen, ngobrol apa? Ngobrol tuh, gitu ya. Musayyif, simak baik-baik. Yang banyak mendengar, nadiran, perhatikan dia ngomong.
ilal ajanib, kecuali kepada lawan jenis, nggak boleh begitu. Banyak menyimak, jangan banyak cerita. Santri matolib itu harus punya adab, perbanyaki menyimak, jangan suka cerita. Kamu curhat, jangan curhat Pak, diem udah. Kamu diem aja, diem, banyak diam. Ada hasilnya, orang heran kan jadinya. Udah cerita, nggak usah cerita. Belum tentu cerita yang kita sampaikan kepada teman itu diterima dengan baik. Kadang-kadang kita menceritakan tentang enaknya kita, happy-nya kita, apa belum tentu dia senang. Nah, kalau di depan kita kelihatan senang, di belakang ngomong apa sih? Ngomong aja kerjaannya. Jangan suka ngomong, suka dengerin. Kalau orang suka ngomong tuh dimana huwa bocor. Namanya apa? Bocor. Awas, jangan suka ceritain rahasia sama orang doyan ngomong. Jadi ya rahasia kita bocor mana-mana. Wala yanzuro, dan santri jangan sampai melihat ila yaminihi au yasarihi au fauqahu li ghairi hajatin. Ya sama sih iltifat juga, jangan sampai santri itu lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, lihat bawah li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Yamin kanan, yasar kiri, fauqa atas, itu tuh ditulisin begitu. Maksudnya biar enak. Iltafit ilal yasar, belok ke kiri. Iltafit ilal yamin, belok kanan. Undur ila fauqak, lihat di atasmu. Wala siyama, la siyama bermakna lebih-lebih. La siyama inda bahthih, lebih-lebih ketika sedang ada pembahasan dengan beliau. Lebih-lebih ketika ada pembahasan dengan dia. Walayat toribu itu apa ya? Dujjah til ardu dujjah. Wala yatlafit ilahi. Haya, langsung ya. Wala yanfudo kammaihi. Kammun. Ma makna kammun? Makna kammun hadza kam. Di depan guru tuh jangan begini nih. Jangan sibuk-sibuk. Itu ya. Wala yahsuru an diraihi. Yahsuru bimana memajukan, mundurkan gitu tuh. Dianu lagi. Wala ya'butha, jangan bermain-main. Biyadaihi, dengan kedua tangan. Kalau lagi nyimak jangan main tasbih, nganuin ini. Apalagi ngupil di depan ngupil. Lanjutin ngomong. Nggak sopan. Ya kalau belum siap ngobrol nggak usah ngobrol. Jadi kata ngobrol nggak sopan. Jadi pada ngobrol nggak sopan. Au ghairihi min a'dha'ih. Mulai ngobrol tangannya begini. Kan mulai ngomong aja begini. Atau begini. Ini perilaku yang tidak sopan. Nah, yang dibahas itu semuanya adalah adab anak-anak. Laisa hadza akhlaqan, walakin hadza adaban. Ini bukan akhlak, tapi ini adalah adab. Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Bukan al-adab qoblal ilmi. Adab sebelum ilmu yang enggak ada. Ilmu dulu baru adab.
Kan kita tahu itu adab karena ilmu. Kalau kamu nggak tahu ilmu begini, nggak tahu adab. Ini ilmu juga, ilmu dulu dikasih tahu. Baru kamu dengerin rasain adab. Tetapi dalam kenyataannya al-adab fauqal ilm. Adab itu berada di atas ilmu. Kenapa kita harus beradab? Kenapa kita jangan sampai hidup semau kita? Oke. Manusia itu nggak sendirian. Anta fi hadhihi dunya lasta wahdak. Kamu hidup di dunia ini nggak sendirian. Teman, kawan, sahabat, tetangga, kakak, adik, ipar, mereka manusia. Lahum kolbun, mereka punya hati. Lahum fikrotun, mereka punya pikiran yang sama dengan kita, sama-sama orang. Ngapain sih ngelakuin itu, ngapain sih ngelakuin itu, ngapain sih ngelakuin, sok sekarang dibalik. Kalau kamu jadi dia tuh gimana? Biasa lagi-lagi nih habis sampaikan, adab Islam atau adab itu, Islam itu akan diterima, Islam dan nasihat itu tidak akan mau diterima kalau kita jadi pelaku. Ini pelaku. Tapi Islam, adab, akhlak, fikih semuanya akan diterima kalau kita menjadi korban. Nah, mumpung kita sekarang bukan pelaku dan bukan korban, berada di tengah-tengah ini, fair. Kita harus tahu perasaan korban. Jangan hanya lihat pelaku aja. Contohnya. Berkhianat tuh bagus nggak? Enggak, jelas kan? Adab atau bukan? Bukan. Khianat. Khana yakhunu khianatan. Pelakunya namanya khoin. Kamu suka banget berkhianat ya? Sama perusahaan, sama apa, sama temen, sama apa, suka ngomongin dari belakang. Kalau di depan cengenges. Oke, ya emang itu suka-suka saya dong, kata dia. Oke, sekarang kalau kamu jadi pelaku bisa ngomong gitu. Kalau jadi korban, gimana? Mau apa enggak kamu dikhianati? Aku nggak mau. Islam gitu. Anak durhaka ngomong tentang orang tuanya nggak enak. Wah, orang tuanya nggak boleh gitu sama orang tua tuh, dosa, dusun. Biarin aja, suka-suka saya tuh. Oke, kalau pelaku itu dinasehatin tuh nggak suka. Pelaku tuh dinasehatin nggak suka. Sekarang dibalik deh, kalau kamu jadi orang tua punya anak kayak kamu tuh gimana? Ya, kamu jadi anak, mungkin belum ngerasain, tapi kalau kamu jadi, tapi awas, ada loh orang yang nggak tahu diri. Dia pernah jadi korban malahan jadi pelaku. Nah, ini nih ciri-ciri orang nggak tahu diri, padahal dia pernah jadi korban, tapi sekarang statusnya naik jadi pelaku. Contoh nih, dulu waktu masuk ospek, araftum makna ospek. Nah, makna ospek, mos. Masuk SMP lalu ada apa sih namanya? Orientasi tuh. Makna orientasi singkatannya apa sekolah? Mos. Dikerjain sama kakak kelas kan? Polang-poleng di ini dikerjain, suruh push up, suruh apa, capek nggak capek, kesel sama kakak kelas, kesel. Pas dianya tahu begitu, naik ke kelas 3 malahan ngerjain adik-adik kelas yang balas dendam. Berarti orang ini nggak tahu diri, udah jadi korban malah jadi pelaku. Ya nggak boleh gitu. Nah, adab tuh gini nih. Kamu enak nggak sih kalau lagi ngomong nggak didengerin tuh? Dan ya sudah. Kamu kalau ada orang ngomong, dengerin baik-baik. Ada orang bicara, ini kita bukan ngomongin dia guru saja. Andaikan dia teman kita, andaikan dia tamu, kawan kita,
perhatikan baik-baik. Oh gitu, dengarkan baik-baik, bikin dia senang gitu tuh. Jangan dia bikin kesel. Ini apa yang kena, beradablah kepada seseorang, beradablah kepada seseorang seakan-akan kita suka diperlakukan seperti itu. Paham tuh? Perlakukanlah orang lain seakan-akan kita suka diperlakukan seperti itu. Kita kok suka diperlakukan seperti itu, ya perlakukan orang lain begitu. Jangan seenaknya sendiri. Mau lagi ngomong aja, akhirnya mentang begini. Nggak nyenengin gitu tuh, nggak nyenengin. Di dalam adab tuh nggak ada bercanda berlebihan. Bercanda seenaknya sendiri tuh nggak ada dalam adab. Nggak boleh gitu tuh. Nah, pelorot-pelorot dan sarung, ngojlog-ngojlogin, ngomong nggak enak tuh nggak ada dalam Islam. Ada bahasa, otak kamu tuh di mana? Saya ngomong gitu bercanda doang kok. Nggak ada bahasa bercanda begitu tuh. Nggak boleh bercanda begitu. Atau misalnya bercanda ulang tahun, dipecahin telur kepalanya, nggak ada dalam Islam begitu. Meskipun seneng, meskipun si korbannya pun ikut seneng misalnya, nggak ada tetap. Nggak boleh begitu. Dikerjain, dikagetin, dibikin nangis karena dia ulang tahun, dimarahin dulu, baru happy birthday to you misalnya. Nggak ada begitu anak-anak. Bikin nangis aja salah itu. Kerjain di sidang, kamu tuh sampai orangnya nangis, kemudian baru bolunya. Kamu ikutan siapa? Begitu tuh ikutan siapa? Membuat orang menangis meskipun ada kejutan menyenangkan tuh, membuat orang nangis saja udah dosa saja. Makanya tidak ada dalam Islam surprise tuh, nggak ada. Kabarin aja. Kabarin, Pak, saya mau beli handphone buat Bapak. Pak, saya buat ini. Meskipun nggak terasa nikmat, nggak apa. Ya karena surprise, ngagetin orang itu dalam rangka bercanda. Sementara dalam Islam, bercanda berlebihan itu dilarang. Kenapa demikian? Gini, kita manusia korban. Tidak semuanya korban ini punya hati yang kuat. Iya kan? Manusia ku beda-beda, mukhtalifun alwanuhum. Orang tuh beda-beda, ada yang sensitif, ada yang sentimen, ada yang nggak boleh kena bentakan dikit pun, ada yang kalau dikagetin langsung jantungan mati. Orang tuh beda-beda anak-anak. Jangan gitu sama. Kita tuh maaf ya. Abi punya temen orang Kaliwadas. Kalau bercanda tuh ke setiap orang sama aja. Ya pakai bahasa Jawa. Cuma kalau di Indonesia udah berak belum? Ngomongnya ke orang terus gitu semua. Kan biasa kalau ketemu sama orang gimana, sehat apa enggak? Ini kalau ketemu sama siapa, udah berak atau belum? Ya mungkin versi dia itu bercanda versi dia. Tapi kalau ketemu sama pejabat, ketemu sama orang, ketemu sama tokoh, nggak pantas kebenaran seperti itu. Ya nggak pantas. So kalau sama temen sebayanya sih nggak masalah. Nah perlakuan kita itu kalau bisa umum kok semua orang. Baik ke dia, nggak beda-bedain. Baik. Emang aslinya kita baik, pengennya tuh gitu. Nah, kita sama teman-teman sampai cekikikan sama apa sama, nggak enak juga kelihatannya juga. Nggak asik juga. Ini sama teman, ini orang sentimen nih, sensitifan, ngomong yang rada enak lah. Mas gimana kabarnya? Baik, bercandanya yang asik juga. Insyaallah tambah pinclong aja ya rupanya ya. Udah nggak apa-apa gitu, nggak nyakitin ya. Ini kalau misalnya kita bicara mbokmu gimana kabar mbokmu gitu, cuma ngomong depan Nabi gitu, terjambak langsung. Karena gini anak, tidak semua orang tuh kayak kita, ya kan? Tidak semua orang kayak kita. Jangan pernah kita berpikir orang tuh tipe bercandanya sama kayak kita. Jangan pernah berpikir. Beda-beda orang tuh, beda-beda. Misal ya, kita bercanda. Pas lah bercanda begini, kita bercanda oke lah diterima. Tuh Pak Budi tuh, kalau makan aja udah berapa hari gak makan gitu. Kayak orang kelaparan ya, habis sering begitu ke Umi, kadang ke santri yang rada kuat tuh habis ngomong gitu.
Lihat-lihat santrinya juga kan. Orang kelaparan ya Umi sih nerima, sampai sekikikan kadang tuh ketawa. Tapi kalau kita bersama orang yang bener lapar beneran gitu, paham kan? Kita bercanda ngomong begitu sama orang yang lapar beneran, oh ya 7 tahun dia nggak bakal lanjut ngobrol kita. Pastikan. Kita Pak Budi ini, Pak Budi orang kaya, Habib misal ketua yayasan nih orang kaya, misal sama-sama level lah gitu, bercanda mas kelas. Tiba-tiba ada Pak Yono, maaf, tukang rongsok. Pak Yono emang bener-bener lapar. Jadi ikut tahlilan tuh karena belum makan di rumahnya 2 hari atau 3 hari. Ya kita bilang, Pak Budi makan tuh sampai kayak gunung. Nih tambahin lagi Pak Budi, orang kayak orang nggak makan sahabat, kelaparan lah gimana? Ya Pak Budi bisa nerima begitu, ya kan? Lu kita ngalik, lah ini lagi nih. 4 hari kamu nggak makan ya? Tersinggung dia, nggak bakal ngabisin makannya. Karena emang kenyataannya begitu. Emang kenyataannya itu begitu anak-anak. Kalau sesuai dengan kenyataan lu kadang-kadang, kok ngomongnya gini sih? Kadang tuh, misal. Kalau bercanda sama orang tuh tentang, ya kadang-kadang matang-matangnya kita bercanda tuh ngata-ngatain yang enggak kayak provokator atau apa. Ada orang, dia itu suka ngajakin orang-orang untuk jamaah ke masjid gitu tuh. Lalu dia ketemu misal sama kita, udah akrab, udah dekat. Kalau udah akrab dekat, ini warga semuanya pada ke masjid semua. Bapak nih luar biasa, provokator ulung ini mah. Paham nggak? Provokator ulung ini mah. Ini bakal nerima nih orang begini nih. Malahan maksudnya provokator itu adalah pengaruh. Kalau provokator lebih dinisbatkan pada hal yang negatif sebenarnya. Cuman ya tahu lah maksudnya, paham maksudnya. Bahwa sebenarnya yang saya maksud tuh provokator bukan menuju provokasi keburukan, tapi provokasi kebaikan. Wadah, ini mah provokator ini. Ini provokator nih Pak Budi nih. Siapa provokatornya? Bisa pada jamaah semua. Nih Pak Budi provokator ulung nih. Udah ngebohongin masyarakat misalnya. Yang masyarakat tuh yang tadinya nggak sholat jam, ngebohongin tuh nasehatin maksudnya. Kalau bahasa bercanda tuh ngebohongin. Ya Abi juga kadang-kadang bilang ke teman, kadang-kadang bilang ke teman begini, atau kadang-kadang bilang ke kakak-kakak atau apa. Wala ini istri Kang Bos, iya ini korban penipuan saya. Jadi Abi itu seakan-akan nipu dia, bukan maksudnya. Jadi seakan-akan tuh ya begitulah manusia. Ini korban penipuan saya, tapi dapat perempuan cantik begini. Itu tuh tujuannya tapi jangan sama orang-orang yang nggak ngerti maksudnya. Kalau orang yang nggak ngerti maksudnya dikiranya kita penipu beneran, iya kan? Ngaku dirinya penipu. Abi saya ngomong kalau saya males, saya apa tuh sama orang-orang tertentu yang paham maksudnya, yang tahu-tahu aja lah maksudnya, yang paham maksudnya. Sekarang maksiat saya mau banyak banget. Dosa apa saya kemarin sampai sekarang tuh males banget. Jangankan sholat, ngangkat kitab aja nggak kiyang. Padahal udah baca Quran, udah sholat jamaah, udah apa, tapi selalu koreksi diri. Tahulah ya kemarin bukannya saya suka ngebohongin orang, suka apa gitu. Itu kalau ngomong sama kiainya paham. Tapi kalau ngomong sama tukang beca, dosa apa ya Pak tukang beca? Kemarin tuh banyak dosa saya sampai sekarang. Waduh, bener-bener banyak dosa itu. Pikirnya itu begitu. Nah, begitu juga kita ngata-ngatain orang provokasi. Wah, Pak Budi provokasi nih. Provokasi masyarakat, kebohongin masyarakat nih rupanya nih. Kalau Pak Budinya paham, nggak bakal tersinggung. Tapi kalau Pak Budinya orang yang ghairu muta'akil, nggak mikir, saya dikata-katain provokator. Orang saya ngajak kebaikan, kok dikatakan provokator. Kurang ajar itu. Nah, gitu pastinya. Paham kan? Jadi sudahlah, kalau kita nggak bisa bercanda dengan baik, nggak usah bercanda. Malah orang bikin sakit hati orang nanti. Artinya adab itu untuk semua orang. Jangan nunggu kita jadi jangan sampai kita ngerasain seakan-akan jadi pelaku. Coba kalau kita jadi korban.
Kalau kita jadi orang tua yang durhaka anak, kitanya gimana? Oke, kita jadi anak sih oke. Kalau kita jadi istri, kalau kita jadi suami, istri dikhianati misalnya. Misalnya contoh nih contoh. Kamu kenapa berduaan di dalam kos-kosan? Ini mas, saya lagi kerja kelompok atau apa. Nggak boleh begitu. Apaan nih teman saya kok ini. Alasan bisa aja. Sekarang dibalik, kalau saya yang begitu dalam kamar berduaan sama perempuan gimana? Sakit hati nggak? Bisa sakit hati. Jangan pernah ngelakuin hal apapun yang bikin sakit hati, nggak boleh. Wallahu a'lam.